Oke, kita lanjutkan materi yang berbeda dulu ya. Meskipun berbeda, nanti ini di kelas kalian ya, itu juga tetap nanti kalian akan dapatkan. Ya, jadi bisa dicicil. Nah, dan enaknya kalau online ini kalian bisa ulang-ulang terus-menerus ya, gitu. Nah, oke, itu ya. Nah, jadi kita bahaskan persamaan ya, persamaan diferensial ya, orde 2 ya. Nah, jadi kalau pertemuan yang sebelumnya kita bahas yang orde 1 ya, kan kalian bisa cek videonya ya. Kebetulan yang orde 1 sama orde 2 itu ya, ini semua kita bahas secara online ya, dan itu lengkap sekali, kalian bisa cek di situ ya. Nah ya, jadi di sini nanti ya kita harus bisa mencari ya apa solusinya ya. Biasa pasti yang dicari adalah solusi dari persamaannya itu seperti apa. Nah, oke. Nah, nanti ini yang kalian pelajari ada dua jenis ya. Yang kalian pelajari ada dua jenis nanti. Nah, jenisnya itu bergantung dari apa? Bergantung dari bentuknya. Jadi kalau kita punya PD order 2 ya, itu secara umum seperti ini ya. Nah, A2 ya, D2Y per dx kuadrat ya, tambahkan A1 ya, dy dx ya, tambahkan A0y. Nah, A0y sama dengan 0 ya. Nah, tahu dari mana order 2? Nah, ini kalau kalian lihat pangkat tertingginya kan di sini order 2 ya, D2x. Nah, kalau misalkan pangkat tertingginya dy per dx pangkat 1, berarti dia order 1. Nah, ini ada dua jenis ya. Nah, ini tidak harus sama dengan 0 ya. Jadi ada dua jenis ya, ada dua jenis. Jenis yang pertama itu kalau misalkan sama dengan 0, yang kedua kalau misalkan bentuknya sama dengan fungsi x ya. Nah, kita kalau bisa bahas semuanya ya. Nanti yang fungsi x ini nanti kita bagi lagi ya. Fungsi x ini ada banyak macam lagi. Ada yang bentuknya eksponensial ya, ada eksponensial. Nah, itu ini eksponensial ya. Eksponensial itu bentuknya seperti ini. Oke, sebentar. Eksponensial ya, eksponensial itu ada e-nya. Oke. Eksponensial itu bentuknya gini ya, k ya, e pangkat kx ya. Nah, kalau misalkan sinusoidal ya, sinus atau kosinus ya, jadi itu bisa bentuknya seperti ini ya, k sinus alpha x ya, atau k sinus k kosinus ya, k kosinus ya, k kosinus beta x. Nah, alpha x juga ya. Atau juga bisa ya, atau juga bisa bentuknya itu berupa polinomial ya. Jadi misalkan aja e pangkat kx dikalikan pn ya, pnx ini, pnx ini adalah suatu bentuk polinomial ya. Nah, polinomial ya. Nah, itu. Nah, untuk mempermudah ya, kita bisa bahas yang pertama dulu, yaitu yang sama dengan 0 ya. Nah, ini nanti bisa juga nanti kombinasi keduanya juga bisa ya, kombinasi eksponensial dan sinus itu juga bisa ya. Kenapa tidak, bisa juga ya. Nah, yang pertama, yang bentuk yang pertama ya, bentuk yang pertama ya, jadi ya, untuk yang fx sama dengan 0 ya. Jadi kalau bentuk fx sama dengan 0, kita pakai yang pertama ini ya. Berarti kan a2 ya, d2y dx kuadrat ya, tambahkan a1 dy dx tambahkan a0y sama dengan 0 ya, begitu. Nah, ini nanti ada banyak macamnya. Yang sama dengan 0 itu dibagi 3 macam ya. Dibedakan berdasarkan apa? Yang dibedakan berdasarkan akar-akarnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat ya, nanti ini persamaan diferensial ini bisa dibentuk jadi persamaan kuadrat ya. Nah, itu ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti ini ya bisa dibentuk jadi persamaan kuadrat ya. Jadi sebetulnya seperti ini ya, d min a ya, d min b ya, y sama dengan 0. Jadi tugas kita harus menjadikan seperti ini ya. Yang pertama, kalau misalkan a nya tidak sama dengan b ya, kalau a nya misalkan ini a tidak sama dengan b. Terus yang kedua itu ada kalau misalkan
ada kalau misalkan A nya sama dengan B, ya, A sama dengan B. Nah, A sama dengan B, ya. Lalu yang ketiga itu, ya, kalau misalkan akar-akarnya itu bentuknya imajiner, ya, alfa plus minus I B beta, ya, ini imajiner ini, ya. Ini gampang-gampang susah, ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu bentuknya, nanti tinggal aplikasikan aja, gitu ya. Nah, jadi misalkan aja yang pertama, ya, yang pertama itu eh, apa, A nggak sama dengan B, ya, A nggak sama dengan B, yang pertama, gitu. Yang pertama, ya, A itu nggak sama dengan B, ya, akar-akarnya yang nggak sama, gitu ya. Nah, misalkan saja begini, ya, misalkan aja begini. Nah, kita punya bentuk apa namanya persamaan diferensial seperti ini. Jadi misalkan aja Y double aksen, ya, tambahkan, ya, 5Y aksen, tambahkan 4Y sama dengan 0. Nah, kalian lihat di sini. Ini persamaan diferensial order 2, ya, karena ini ada double aksennya, ya. Nah, nanti ini yang ada aksen-aksen ini bisa kalian ubah ke bentuk persamaan diferensial ini. Jadi kan gini, ya, kan Y aksen itu kan sama dengan DY dx, ya. Terus berarti kalau Y double aksen itu pasti, ya, itu D2Y, ya, D2Y per dx kuadrat, ya. Terus kalian misalkan, ya, kalian misalkan ini kan bisa ditulis gini, ya, bisa tulis gini, ddx, ya, ddx dikalikan Y, ya. Yang ini bisa kalian tulis gini, ya, ddx kuadrat dikalikan Y. Nah, itu. Nah, misalkan aja, ya, misalkan aja D itu sama dengan D per D dx. Ini permisalan, ya, misalkan saja. Nah, berarti ini sama dengan D, ya. Ini sama dengan D yang dikuadratkan. Berarti di sini hasilnya adalah dy, yang di sini adalah D kuadrat Y, ya. Nah, itu permisalan. Oke. Ya, sekarang kalian lihat ke sini nih. Nah, ini kan kalian lihat gini kan. Nah, ini bisa kalian tulis jadi, ya, ini bisa kalian tulis menjadi begini, ya. Berarti ini Y double aksennya sama dengan D kuadrat Y, ya, plus 5 Y aksen. Y aksennya itu dy, ya. Dy ini tambahkan 4Y sama dengan 0. Nah, ya, lalu kita bisa keluarkan di sini Y-nya, ya. Y-nya keluarkan di sini. Ya, berarti kan di sini D kuadrat plus 5D, ya, plus 4 Y sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan jadi apa namanya? Ini kan jadi bentuk persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadratis, ya, persamaan kuadratis, ya, kuadratis, ya. Nah, kalian bisa kan cari akar-akarnya, ini kan sama aja kayak x kuadrat plus 5x plus 4, kan sama, ya. Nah, akar-akarnya berapa itu kalau misalnya kalian tahu itu? Kan akar-akarnya gini, ya. Ini kan akar-akarnya D, nah, D plus berapa, D minus atau plus gitu, ya, plus, ya, harusnya, ya. Berarti kan D plus 1 dan D plus 4, ya. Kelihatan, ya. Nah, paham, ya, kan D kali D kan D kuadrat, ini kan ini D kali D kan D kuadrat, kan. Terus ini D kali 4 kan 4D, ya. 1 kali D, D, ya. Kan harus cepat sih, 4, ya. Jadi D kuadrat tambah 4D plus D, 5D plus 4. Ini kan sama kayak persamaan kuadrat. Kan nggak harus X, kan, terserah. Nah, akar-akarnya berapa? Berarti kan akar-akarnya di sini adalah, ya, D sama dengan minus 1 atau D sama dengan minus 4. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan akar-akarnya berbeda, ya. Nah, akar-akarnya di sini kan adalah, ya, di sini akar-akarnya berapa di sini? Di sini akar-akarnya adalah D sama dengan A atau D sama dengan B, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, akar-akarnya di sini kan salah satunya min 1, salah satunya min 4, ya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu ini dari mana, ya. Nah, coba ini, ya, ini SMA ini, ya. Ya, ini SMA ini. Nah, kalau kalian lihat D plus 1, nah, D plus 1 sama dengan 0, ya kan. Berarti kan D sama dengan minus 1. Yang satunya, ya kan. Nah, ini, ya, ini berarti kan D plus 4 sama dengan 0, satunya D sama dengan minus 4. Ya, ini meskipun yang kelasnya
Pak Adri meskipun yang masih materinya belum, tetap simak baik-baik ya, soalnya ini apa namanya bakal kalian pakai juga, ya kan? Berarti di sini kesimpulannya apa di sini? Ya kesimpulannya di sini kalau kalian lihat di sini ya, apa ini? A-nya itu gak sama dengan B, kan beda nih. Min 1 sama min 4 kan beda ya. Nah sehingga nanti kita punya solusi masing-masing ya. Nah nanti ini yang D plus 1, nah itu kan ya, yang D plus 1, nah D plus 1 gitu kan, dikalikan Y sama dengan 0, ini harus kerjakan sendiri ya. Yang satunya D plus 4 kali Y harus sama dengan 0. Jadi kita treatment di sini, atau D plus 4 kalikan Y sama dengan 0. Nah nanti ini masing-masing punya solusi sendiri-sendiri. Nah yang ini katakanlah solusinya Y1, yang ini katakanlah solusinya Y2 ya, dua-duanya adalah solusi. Nah maka karena dua-duanya adalah solusi, maka jumlahan dari solusi masing-masing ini Y1 Y2 adalah solusi juga ya. Nah kita kembalikan lagi di sini, D-nya apa tadi? D-nya kan D per dx ya. D-nya adalah D per dx ini kan. Jadi kan di sini ini kalikan dulu deh. Ini kan D kalikan Y, kan dy 1 kalikan Y ya. Berarti pindah ke kanan jadi minus Y ya. D-nya adalah D per dx ya. Ini Y. Nah, ini kan ini min Y. Nah, ini kumpulkan Y sama Y, berarti kan ini pindah ke bawah ya. Y ini sama dengan minus D dx ya. Integralkan ya, integralkan. Nah, berarti di sini ya, ini integral ini kan ln ya, ln Y, yang ini integral ini kan min X ya, min X tambah C1 ya, katakanlah C1. Ini solusinya Y1 ya. Nah, kita ambil Y1 gitu ya. Nah, Y1 gitu. Nah, Y1 ya, biar mempermudahnya. Nah, oh, gini aja deh. Nah, gini kan. Terus kita eksponensial kan, berarti kan eksponensial ln Y, yang ini eksponensial min X ya, tambahkan C1. Berarti kan ini pangkat ln Y adalah Y ya, ini kan Y1. Karena kita ambil solusinya misalkan Y1, itu membedakan simbol aja dengan Y2 itu. Nah lalu ini kalian lihat di sini pangkat C1, ini pangkat min X ya. Ini kan bisa kan masing-masing, kan bisa. Pangkat C1 itu katakanlah konstanta yang lain, A misalkan ya. Karena konstanta, C1 konstanta adalah konstanta, maka di sini hasilnya A adalah konstanta. Nanti A pangkat min X ya. Nah kalau kalian lihat seperti itu. Nah oke, yang berikutnya dengan cara yang sama juga ya, kalian lihat di sini D kalikan Y, gitu kan, berarti kan dy 4 kalikan Y itu kan 4Y, pindah ke kanan jadi minus 4Y ya. D nya adalah D per dx ya, gitu kan, sama dengan min 4Y ya. Kumpulkan Y sama Y, berarti kan di sini dy per Y ini sama dengan min 4D dx ya, kita keluarkan. Nah berarti ini integralnya, berarti kan integral dy per Y kan ln Y ya. Nah ini sama dengan min 4 integral dx adalah X ya. Eksponensial kan, jangan lupa ada konstanta ya, katakanlah C2, bedakan dengan ini. Nah berarti ini kalau kita eksponensialkan, nah ini kan pangkat min 4x plus C2 ya. Jadi pangkat ln Y adalah Y ya. Nah berarti kita punya solusi yang kedua, Y2 pangkat C2 ya, pangkat min 4x ya. Adalah konstanta, C2 adalah konstanta. Konstanta adalah konstanta yang baru. Misalkan saja B, serah gitu ya. Nah ini kan kalian jangan bingung, Mas itu B dari mana? Ya B itu adalah permisalan. Permisalan tidak butuh dari mana. Kalian mau gambar itu dengan C, dengan F, serah ya. Gitu. Pangkat min 4. Nah, sehingga solusi totalnya ya berarti Y sama dengan Y1 plus Y2 ya. Y1 nya adalah itu A pangkat min X ya, tambahkan B pangkat min 4X. Nah tadi kita tahu bahwa ya, kalau kalian ingat-ingat ya, nah apa tadi, bahwa A nya kan sama dengan min 1 ya, dan B nya sama dengan min 4. Dari mana? Ya dari sini, akar-akarnya ini kan A ya, akar-akarnya kan A sama B. Nah ya kan, ini kan akar-akarnya A sama B ya kan, berarti ini kan ini A ini B kan gitu ya.
Berarti ini solusi ini bisa diperumum ya secara umum, maka secara secara umum ya, saya tulis tuh berarti y itu sama dengan a e pangkat ax ya tambahkan be pangkat bx ya. Ini kan min satu ini ya kan, ini kan sama dengan a e pangkat min satu, nah, gitu loh ya, b e pangkat min 4 x ya. Nah kalau kalian lihat di sini kan ini kan a ya, yang ini b gitu kan. Nah sehingga hasilnya ini. Nah berarti secara umum solusinya kalau misalkan a nya nggak sama dengan b, solusinya itu adalah ini ya. Nah ingat kalau solusinya nggak sama dengan a, kalau a nggak sama dengan b ya, ini kalian ingat-ingat dulu solusi ini ya. Nih solusi ini ingat-ingat dulu ya, gitu ya. Nah kalau masih sama dengan 0 tuh lebih enak ya, ini kalian ingat-ingat karena nanti kalian akan pakai terus itu ya. Nah ya seperti itu. Jadi kuncinya adalah harus tahu akar-akarnya berapa ya. Cara mencari akar-akar gimana ya, kalian ingat-ingat di SMA itu gimana ya, persamaan kuadrat itu ya, seperti itu. Nah oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu A sama dengan B gitu ya. Untuk bentuk A sama dengan B, nah A sama dengan B artinya akar-akarnya sama ya, akar-akarnya sama. Nah oke, kita nanti bisa ya latihan soal dengan menggunakan ini ya, kita bisa pilih lah ya, misalkan saja ya, kita tak pilihkan latihan soal misalkan. Nah ini ya, kalian tak pilihkan latihan soal. Nah ya kalian bisa cek ya buku BOAS ya, buku BOAS. Nah buku BOAS ya, halaman 414 ya, section ya, section 5 ya. Nah seperti itu. Nah ini tak perjelas sekali lagi, ingat ya, A nya berapa, B nya berapa, harus tahu itu. Nah jadi misalkan aja y double aksen ya plus y aksen min 2y sama dengan 0 ya, langsung aja, gak usah lama-lama. Tadi kan y double aksen kan sama dengan d kuadrat y ya, dan y aksen sama dengan d ya, dimana d nya itu sama dengan d per dx ya. Nah kan gitu. Nah ini aku hapus dulu lah, nah itu aku hapus dulu ya, itu adalah d per dx. Nah gitu kan. Nah berarti ini bisa diganti ya kan, ini soal nomor 1 ya, nomor 1. Nah itu berarti kan d kuadrat ya, langsung aja ya, d kuadrat y plus dy min 2 y sama dengan 0. Berarti y nya bisa dikeluarin, d kuadrat ya plus d min 2 y sama dengan 0. Ini kan akar-akarnya berapa, ini bisa ditebak ini kan. Nah ini berarti kan d berapa, ini berapa ya, y sama dengan 0. Nah ini berarti akar-akarnya ya plus 1 min 2 ya, plus 2 min 1 ya, salah ya, plus 2 min 1 ya, plus 2 min 1 ya kan ya. Nah gitu kan, maka akar-akarnya berarti hasilnya d sama dengan 1 ya, atau d sama dengan min 2 ya. Jadi kan a nya berarti kan 1 ya, b nya adalah min 2 ya. Nah solusinya ngikut ini ya, solusinya itu ini yang aku kotakin ini. Nanti kalau kita manut solusinya ya, maka solusinya ya, solusinya y tadi sama dengan apa tadi, a e pangkat ax tambahkan b e pangkat b dx ya. A nya a kecilnya a nya berapa tadi, 1 ya, ya udah. Ini a besar sama b besar ini gak usah dicari ya, karena ini kan konstanta, jadi biarkan seperti itu. Konstanta itu juga jawaban ya, b ini besar, e pangkat bx, b nya adalah min 2. Nah ini udah jawabannya ini ya, simpel ya. Nah kalau kalian mau panjang boleh tambah ini juga boleh ya. Nah sekarang ini ya, sekarang apa namanya, sekarang satu soal dulu deh ya, satu soal lagi ya. Kalian bisa cek buku BOAS tadi di halaman yang sama yang soal nomor ya, soal nomor
7 ya, nomor 7. Nah, tuh. Ya, itu kalau nomor 7 enak ini. Ya, langsung dibuat ini sama bukunya. B kuadrat ya. Ini nomor 7 ya. Nomor 7 ini nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Nomor 7 D kuadrat min 5D ya, min 5D ya plus 6 ya, Y sama dengan 0. Nah, coba sekarang kalian cari ini apa solusinya ya. Tak kasih waktu ini, coba kerjain dulu ya. Coba yang udah bisa ngomong apa atau akar-akarnya dulu lah. Gimana? 3/2 Kak. 3 ya, ada 3/2. yang negatif siapa? Harus ada yang negatif ini. Jadi D berapa? Plus 3 ya. Ini ya. Iya, sama D-2. Oh, D min 2 sama 3. Enggak Kak, kan harusnya min semua. Min semua ya. Oh ya, min semua ya. Nah, oke. Nice. Min semua. Nah, iya betul. Itu ya. Berarti D-nya sama dengan 2 atau D-nya sama dengan 3 ya. Berarti yang ini jadi A-nya ya. Betul. A, ini B. Beda kan? A sama B kan? Udah, solusinya apa? Coba. Solusinya Y sama dengan betul. Apa ya? Itu tinggal ini ikut itu lihat rumusnya itu. Apa itu? A, E pangkat AX terus B pangkat E pangkat BX. 2x A, besar E pangkat pangkat 2x plus B besar E pangkat 3 3x. pangkat 3x. Nah, iya, udah gitu aja. Itu ya. Simbol kan? Ada nih soalnya kayak gini gini nih. Kadang Prisma tuh ada simbol-simbolnya. Ada simbol, ada yang susah banget kayak sorry gitu. Nah, kalau ini gitu ya. Kuncinya di akar-akar. Nah, ini tipe yang pertama ya. Kalau misalkan akar-akarnya beda ya. Ini nggak sama ini. Kalau di SMA itu kan cara ngecek akar-akarnya beda itu bisa pakai itu apa? Diskriminan itu kalau nggak salah ya. B kuadrat min 4AC itu. Gitu ya. Oke, betul banget. Luar biasa. Nah, oke. Oh ya, Rabu kita les aja ya. Kita bahas directory itu. Kalau kalian masih ada yang kurang, mungkin bisa kita bahas di tempat les itu. Nah, untuk jamnya baru seperti biasa aja ya. Kak, Rabu aku nggak bisa Kak. Oh iya, jam berapa kan nggak bisanya? Ada ini rapat pendekar. Selasa bisa Kak. Bisa besok aja nggak Kak? Besok. Iya, Rabu nggak bisa Kak. Ya pendekar dulu sih tak. Rapatnya apa sih? Kalau misalkan rapus tuh apa? Tinggalin aja. Gimana? Serah sih. Enggak, bukan rabes Kak. Ini internal. Internal. Yang divisi aja. Kalau divisi minta ganti hari aja, nggak apa-apa. Itu serah sih kalau aku sih. Oh, Selasa. Bisa Selasa Rabu. Nah, Selasa ya. Rabu Ya, Rabu. gini ya kalau misalkan Selasa atau oh Rabu? iya oh iya sih Selasa aja ya. Selasa ya. Selasa mau jam berapa? Iya Kak, Selasa. Aku kelas selesai jam 3 Kak. Ya udah habis itu aja ya. Ya kan aku takutnya hujan itu cuma itu sih. Karena kalau online terus ya ya nggak apa, cuma nggak enak aja kalau online terus gitu. Biar ada offline nya gitu ya. Gitu. Itu ya Selasa aja ya habis jam 3 itu. Oh nggak masalah sih jam berapapun ini. Yang aku maksud hujannya itu. Itu doang. Oke yaudah. Ini yang selanjutnya ya kita bahas ini tadi itu ya. Nah ini simple kan. Yang berikutnya ini apa? Kalau misalkan yang kedua ini adalah A sama dengan B, ya akar-akarnya sama. Kalau tadi kan beda. Nah kita turunkan dulu solusinya
ya. Kalau kalian nggak bisa turunkan nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Nah, gitu. Tapi nanti kalau misalkan kalian mau lebih elegan itu kalian bisa ini, dengan cara ini diturunkan seperti ini, dibuat dua gini, sama aja, tinggal ganti angka-angkanya doang ya. Angkanya diganti satu, ini 4. Kalau misalkan angkanya 2 sama 3 ya udah, ini 2 2 ini 3 kan gitu ya. Kalau tadi kan min 1 min 4 kan, kalau ini kan 2 sama 3 tinggal ganti aja. Nah, min 2, nah itu ya, gitu. Nah, oke. Jadi sekarang tadi ya, kalau tadi kita berurusan dengan yang ini, kalian lihat di sini. Ini kan beda ya. D min A, satunya D min B. Berarti kan A-nya nggak sama dengan B. Pasti beda. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan A sama dengan B? Logikanya pasti nanti bentuk persamaannya kan seperti ini, ya. Bentuk persamaannya kan seperti ini, ya. Ini kan D min A, ya. Berarti kan D min A juga. Ya, D min A, berarti ini D min A juga. Nah, Y sama dengan 0, ya. Sama. Ya. Enggak, kenapa kok sama ya? Kan karena B-nya diganti A atau A-nya diganti B, terserah. Yang jelas dia sama, atau D min B dikalikan D min B, terserah. Nah, pertanyaannya ini solusinya bagaimana? Gitu ya. Nah, misalkan aja sekarang yang ini U gitu, ya. Ini U, ya. Berarti nah, ini kan kita tambahin dulu ya. U-nya sama dengan, ya. U-nya sama dengan itu, U-nya sama dengan D min A Y, ya. Itu kita simpan dulu. Nah, berarti kalau ini sama dengan U, berarti yang persamaannya ini jadi gini, D min A U sama dengan ke 0, ya. Nah, ini kena ke sini, ya. DU A kena U, berarti kan min A U sama dengan 0, berarti kan DU sama dengan A U, ya. Nah, sekarang ini ya, dimana tadi kita tahu ya bahwa yang namanya nilai D itu kan D per dx, ya. D besar itu kan D per dx, ya, sesuai dengan apa yang kita tulis tadi di sini kan, D nya sama dengan D per dx, ya. Nah, sekarang kita masukkan itu, berarti kan di sini du per dx, ya, karena D besarnya diganti D per dx, berarti kan ini sama dengan AU, ya. Nah, ini tinggal kita kerjakan ini, berarti kan di sini du kumpulkan sama U, berarti kan sama dengan D dx, yang integralkan. Nah, berarti ini integral du per U sama dengan yang ln U, ya. Yang ini sama dengan AX, ya. Jangan lupa plus C, ya, karena kita punya konstanta di sini. Eksponensial kan sekarang. Eksponensial ln U sama dengan eksponensial C, ya, dikalikan eksponensial AX, ya, seperti itu. Nah, ini kan pangkatnya kan jumlah kan, gini kan. Nah, C plus AX, ya, berarti di sini E pangkat U, ya, U. Di sini kan E pangkat C, E pangkat AX, ya. Nah, di sini E konstanta, C konstanta, jadi konstanta baru, katakanlah A. Berarti di sini U-nya sama dengan AE pangkat AX, aktif X, ya. Nah, ya sudah. Sekarang ini, maka ininya nanti kita bisa tulis ini. Ya, kalian lihat di sini. Nah, ini masukkan U-nya ke sini, ya. Nah, itu U-nya masukkan ke situ, ya. Berarti tadi kan kita punya bahwa ini kan D min A U sama dengan 0, ya, dimana ya D min A U nya adalah apa itu, A E pangkat AX sama dengan 0, ya. Oh, sorry, dikalikan Y, bukan U, ya, sorry, dikalikan Y. Nah, sorry, dikalikan Y, ya, dikalikan Y itu, ya. Ini dikalikan Y. Nah, dikalikan Y sama dengan U. Nah, ini yang betul, ya. Ini kan tadi kan salah tulis satu, ya. Nah, dikalikan Y, U nya adalah A E pangkat AX, ya, gitu. Nah, oke. Ini ya, kalian lihat persamaannya ini sekarang, bentuknya kan seperti ini. Nah, pertanyaannya solusinya bagaimana? Nah, kembalikan lagi D besarnya, kembalikan lagi ke D per dx. Itu logikanya seperti itu. Berarti di sini jadinya, ya, D per dx, ya, min A Y, ini kan A E pangkat AX, ya.
Nah, maka ini D per dx dikalikan Y, berarti kan dy per dx ya. Di sini kan jadinya min ya, min AY ini sama dengan A E pangkat A AX ya. Kalau kalian lihat bentuk ini ya, ini bentuk ini itu kan mirip dengan bentuk ini ya. Kalau kalian ingat di tutorial kita yang materi persamaan diferensial linear order 1 ya, di videoku itu ada ya, di videoku ya, kalian bisa cek di video ini ya. Mana ini ya. Ini kalau kalian lihat di persamaan diferensial linear order 1 itu di sini. Mana ya? Nah, ini kayaknya ya. Nah, ini. Nah, bentuknya ini. Ya, ini kalian bisa lihat ini. Ya. Ini ya, bentuknya ini. Ini yang thumbnailnya ini ya, kalian lihat ya. Nah, itu. Ini ya. Ini ya, ini judulnya ini ya, kalian bisa lihat tuh. Nah, yang ini persamaan diferensial linear order 1. Nah, kalian bisa lihat thumbnailnya di situ. Ya, bentuk persamaannya itu seperti ini ya. Nah, kita tuliskan bentuk persamaannya adalah dy per dx ya. Nah, tambahkan dengan apa? Dengan py. Nah, py sama dengan q. Nah, berarti di sini ya, kalau kalian lihat kan bentuknya sama ini. Berarti kan di sini min a sama dengan ini p ya, dan ini sama dengan ini sama dengan q ya. Nah, ini kan sama dengan q. Nah, berarti kesimpulannya di sini ya, berarti kita punya. Nah, oh ya, solusinya ya, nah, solusinya adalah ini y ya, ini solusinya adalah y sama dengan e pangkat min i ya, integral q e pangkat i dx plus c e pangkat min i. Nah, di mana i-nya adalah integral pdx ya. Nah, kalian lihat ini logika berpikirnya seperti itu. Di sini p-nya adalah ini ya. P-nya ini ya sama dengan min a ini ya. Nah, itu berarti i-nya adalah ya, i-nya adalah integral pdx ya. Nah, oke, ini misalkan aja b ya, ini jangan c lah, b ya. Kalau ada a, aku pengen coba yang berbeda aja. Nah, ini ya, b atau c juga nggak masalah, yang mana pun ya. Maka ini p-nya adalah apa? Min a ya, p-nya adalah min a. Nah, integral dx ya. Integral dx adalah x, berarti kan di sini min ax ya. Nah, masukkan sekarang ke solusinya ya, karena i-nya sudah kita temukan ya, temukan kita. Nah, ini berarti kan y sama dengan e pangkat min i ya, min ax ya, integral q-nya apa? Q-nya di sini adalah ini a e pangkat ax ini ya, q-nya kan itu ya, a e pangkat ax ya ini. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, itu kan berarti itu p-nya adalah a e pangkat ax ya, dx. Nah, tambahkan b e pangkat min i nah, min dikalikan, oh sorry, ini min ya. Kalau i nya adalah min ax, berarti kalau di min kan berarti jadi plus ya. Nah, ini jadi plus ya harusnya ya, jadi plus gitu ya. Tuh, betul ya, jadi plus ya, ini pangkat ax ya, gitu itu ya. Nah, oke, sebentar. Kita integral p. Nah, oh ya, kalau p nya ya, ini kan e pangkat i ya, i nya adalah ini min ax ya, berarti ini minus ya, sorry salah, ini minus ya. A nya tak keluarin kan, A nya harus di sini, tak keluarin di sini kan. A ini q nya, oh sorry, nanti bingung kalian, sorry, gini. Nah, aku kurang konsisten ini. Nah, lihat lagi di sini, ini kan y ya, dengarkan. Nah, dengarkan baik-baik ini. Y e pangkat
min i. Nah, min i nya adalah min ax. Nah, integral q nya apa? Q nya itu ini ya, a, kita keluarin a nya, e pangkat a ax, e pangkat i nya apa? Min a ax, d dx ya, tambahkan b e pangkat min i. Nah, ax ya, kan minus kalian minus kan positif. Nah, ini kan, ini kali ini kan lenyap, jadi kan e pangkat 0 kan 1 ya. Berarti ini kita punya di sini kan a e pangkat min ax ya, integral dx ya, tambahkan be pangkat a ax gitu ya. Nah, terus kalian lihat di sini. Ya, kalian lihat di sini. Maka ini integral dx adalah x ya. Maka kita punya di sini ya. Integral dx itu adalah x. Sorry. Ini kan e pangkat min i ya. E pangkat min i kan positif ya. Yang ini kan harusnya positif ya, salah ya. Ini positif harusnya nih. Positif. Ya, ini positif karena ini kan min i kan. Min kali min kan positif. Nah, gitu kan. Ini positif. Berarti ini jadinya a x e pangkat ax ya, tambahkan b e pangkat a ax ya. Nah, sehingga solusinya kita dapatin sekarang solusi umumnya. Nah, lihat ini y, ini e nya keluarin ya, berarti kan ax tambahkan b e pangkat a ax ya. Ini adalah jawabannya. Kalian lihat baik-baik ke sini ya. Nah, di sini kan a sama dengan b, artinya kan hanya ada satu akar kan ya, hanya ada satu nilai akar ya. Namanya juga sama kan, logikanya seperti itu. Berarti kan hanya ada satu akar ya. Kalian tahu kan biasa itu kan akar-akar kembar ya, itu satu akar ya. Solusinya ini ya, misal contoh ya, nah, ya kalian bisa cek juga di buku BOAS ya, di buku BOAS tuh samanya tadi, BOAS ya, BOAS halaman 414 ya, section 5 ya. Nah, section 5 ya, section 5 misalkan aja ya, ini ya, nomor 5. Nah, nomor 5 gitu ya. Ya, apa itu tadi? D kuadrat min 2D ya plus 1 ya, y sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan akar-akarnya sama-sama ini ya, d min 1 kan gitu, sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti ini sama dengan d min 1 kuadrat y sama dengan 0. Artinya kita di sini hanya punya satu akar kembar, hanya akar kembar saja. Di d sama dengan 1. Nah, ini kan sama dengan a nya ya. Mana b nya ya? Nggak ada b kan, namanya juga sama, a nya sama dengan b kan, ini kan. Nah, ini kan di sini kan a sama dengan b ya. Nah, lantas solusinya bagaimana ya? Solusinya ngikut ini ya, dengerin. A besar x ya, ini biarin a plus b e pangkat a nya berapa? A nya 1, berarti 1x. Ya udah, ini adalah solusinya kan gitu ya. Nah, oke ya, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang ini ya, ini tak kasih contoh lagi ya, coba kalian ini coba ya, kalian coba ya. Nah, ini misalkan aja ya, kita carikan soalnya di sini. Ya, nih coba kalian kerjakan soal nomor 2 ya, nomor 2 di buku BOAS tuh ya, section 5 nih, kalian langsung jawab ini. Nah ya, ini coba ini y double aksen min 4y aksen plus 4y sama dengan 0. Nah, coba kalian cari akar-akarnya berapa gitu. Jadikan d kuadrat dulu. Yuk, ingat y aksen apa tadi? Kan tadi kan y aksennya kan di per dx kan. Nah, atau alias y aksen itu kan sama dengan d per dx kan d ya, dy kan gitu
Yuk, ayo. Ya, yuk. Ini D2Y per dx kuadrat ini sama dengan D2. Ayo coba gimana gitu. Mana ini ada siapa aja nih? Ayo Santi, yang kamu lagi ngambil kelas ini kan? Coba ketemu nggak itu? Mana? Loh? Mana? Ya guys, ini kan gampang nih. Apa nih akar-akarnya? Jadikan dulu, y double aksen D kuadrat Y kan masih sama itu. Terus Y nya keluarin. D kuadrat min 4D plus 4K. Berapa? D kuadrat Min 4D plus 4 kalikan Y. D kuadrat Akar-akarnya 4D berarti 2 plus sama 4 2. kan? Ini ya? Ini kan? Ya, Nah, terus akar, berapa akarnya? D min 2 sama D min 2. Ya sama ya. Tapi ini namanya akar-akar kembar ini kan? Ini kan D nya sama dengan 2 ya, atau D sama dengan 2. Berarti kan A nya sama dengan B kan? Nah ini kan sama dengan 2. Ya udah, solusinya kan ini, ikut ini. Nah dari ini. Nah, berarti kan A nya berapa tadi? A nya berapa tadi? Min 2. Nah, kok min 2? 2. Iya. Kan dipindahkan kelas kanan kan? Min 2 udah kelas Iya. kanan. Nah, itu kan tuh Y sama dengan apa? AX plus B. Nah, kita angkat AX kan? A nya kan 2. Nah, berarti AX plus B pangkat 2x ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu tipe 2 ya. Nah, ini kan akar-akar kembar. Ini A besar B besarnya nggak usah dicari. Itu ditentukan dari syarat batas. Itu biasanya kalau ujian biasanya nyari itu biasanya. Ya, syarat batas itu. Ya. Oke. Gitu. Ya. Itu kan, enak kan? Nah, oke, tipe yang terakhir ya. Ini sekaligus mengakhiri kita ya. Nah, ini kan enak loh kayak gini. Ya kalau soal tipe-tipe ujiannya seperti ini, kuisnya kan kuis kemarin Pak Adri kan kayak gini. Cuma dulu kan diambil Pak Adri kalau nggak salah. Ya, nggak tahu. Sekarang kan Pak Sis ya sekarang. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan bentuknya ya akar-akarnya itu bentuknya nggak lagi yang kayak tadi. Ya, tapi bentuknya akarnya itu imajiner. Ya. Nah, oke. Ya, bentuk yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu dimana A-nya ya, imajiner. Sekarang agak gini. Nah, alfa plus I beta ya, dan B-nya ya alfa min I beta. Ya, jadi akar-akar imajiner ini. Ya udah, kalau ini yang jelas faktanya apa di sini? A sama B nya kan nggak sama kan di sini kan? Nah, A sama B nya kan nggak sama di sini. Nah, di mana A nya nggak sama dengan B. Nah, artinya kita kembali ke solusi yang tipe pertama kalau bentuk imajiner, karena nanti nggak semuanya bisa diakar. Kalau kalian belajar di SMA ya, nggak semuanya itu bisa dibentuk seperti ini kan? Nggak semua pangkat kuadrat itu kan nggak bisa dibentuk seperti ini. Ada yang bentuknya imajiner kan begitu ya, kalau kalian belajar di SMA itu. Nah, ya sudah, kita balik ke solusi yang pertama tadi, di mana ya, solusi untuk untuk A nggak sama dengan B ya, itu adalah tadi yang di awal-awal ya, jangan lupa itu Y sama dengan A pangkat AX ya, tambahkan B pangkat BX. Ya udah, A kecil sama B kecil yang diganti itu ya. Berarti sini A ini kan alfa plus I beta ya. Nah, alfa plus I beta X ini. Terus B kecilnya diganti juga. Nah, B ya. Nah, plus B pangkat ya, alfa min I beta X ya. Nah, seperti itu.
Oke, ya sudah, ini bisa kalian tulis ini. Berarti kan A, ini E pangkat alfa ya, tuliskan gini. Ini E pangkat I beta X ya, alfa X, nah, I beta X. Nah, itu tuh. Ya, tambahkan B, E alfa kali X, alfa X dikalikan E pangkat min I beta ya. Nah, sekarang ini ada E pangkat alfa X dan E pangkat alfa X ya. Maka kita bisa keluarkan ini ya. Berarti E pangkat alfa X yaitu E I beta X ya, tambahkan ya B E pangkat min I beta X. Nah, ini adalah solusinya. Nah, ini ya agak panjang-panjang. Ini adalah solusinya ya. Kalau yang tadi kan bentuknya nih ya, tadi kan bentuknya yang ini tadi, yang awal-awal tadi kan ya, ini ya. Sekarang berarti secara umum itu ini ya, ini adalah solusinya ini ya. Ini kan ambil ini itu kan itu. Nah ya, atau kalian bisa juga ambil bentuk yang ini ya, atau ini yang pertama ya, ini terserah pilih ya, atau ya, atau bentuk yang kedua itu bisa juga kalian tulis ini, kalian pilih yang mana terserah. Nah, semuanya benar ya, alpha X ya, dan tidak bergantung kondisi, semuanya benar di sini. Berarti ini ya bisa juga ya, jadi sama-sama konstanta ya, katakanlah A1 ya sin beta X ya, tambahkan A2 cos beta X, ini juga boleh, atau ya, atau yang ketiga ya, Y sama dengan ya, boleh juga ketika K pangkat alpha X ya, sin ya, sin ya, sin beta X plus gamma, ini juga boleh ya. Kalian jangan terlalu bingung sama A1, A2 itu terserah, itu konstanta. Kalian mau menuliskan seperti apapun nggak masalah ya. Konstanta mau hurufnya seperti apapun, selama dia konstanta ya konstanta, itu terserah kalian ya. Nah, jadi bentuk seperti ini itu mirip apa namanya, mengarah kepada bentuk yang nggak bisa dicari akarnya ya. Kalau kalian lihat nih, misalkan ya, misalkan contoh ya, ya kalian bisa lihat tadi ya, halaman 414 ya, buku Bawaslu ya, section 5 ya, section 5. Nah, section 5. Nah, oke, misalkan saja nomor 9 ya, nomor 9. Nah, ini kan kita belajar banyak nih. Itu adalah D kuadrat min 4D plus 13 ya, plus 13. Nah, kalikan Y sama dengan 0. Nah, ini berapa ini mas akar-akarnya mas? Gak bisa nih dicari. Nah, cara carinya gini, cek. Nah, cek. Nah, kalau misalkan cek apa namanya, cek diskriminannya. Nah, diskriminan, nah, itu harus kurang dari 0. Kalau misalkan, maka nanti bentuk A sama B nya itu ini. Nah, ini kan alfa plus I beta ya, dan B kecilnya itu adalah alfa min I beta, pasti itu ya. Nah, diskriminan itu rumusnya ini ya, B kuadrat min 4A AC ya. Nah, kita cek ini. Nah, ini cek ya, B kuadrat min 4A AC. Berarti ini kalian lihat di sini. Di sini ya. Ini A-nya kan 1. A itu yang nempel sama variabel yang kuadrat. A-nya 1 kan, sini 1 ini. Nah, ini 1 kan. Jadi A-nya 1. Nah, berarti dan B-nya itu adalah yang nempel sama D yang pangkatnya 1, berarti min 4. Dan C-nya adalah yang tidak menempel sama siapapun, itu 13. Ya. Ya. Berarti ini cek ini B kuadrat, berarti kan kita cek itu. Maka di sini B kuadrat berarti kan min 4 kuadrat. Min 4, A-nya 1 ya. C-nya berapa? 13. Nah, kalian cek di sini. Nah, maka ini 4 min 4 kuadrat berapa? 16. 4 kali 13 berapa? Min 52. Hasilnya berapa ini? 16 kurangi 52. Ya, ini kan yang jelas 16 kurangi 52 kan negatif ya. Negatif berapa? 16 kurangi 52. Min 36. Min 36 ya. Nah, ini kan minus kan kurang dari 0. Nah, maka kalau kurang dari 0, maka kita solusinya ini. Ya, ini atau
ini ya. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, ini paling gampang tak kasih rumus ini. Cara nyarinya ya. Cara nyari akar-akarnya. Nah, D12. Nah, D12 artinya D12 ini artinya untuk yang satu ini yang A, yang satu yang dua ini yang B gitu loh ya. Kita ingat cara-cara SMA itu gimana? Min B ya, plus minus ya, plus minus apa itu? Plus minus B kuadrat min 4AC. Nah, ini cara-cara SMA ini per 2A ya. Nah, ini min B, B nya berapa? Tadi B nya min 4, nanti kan minus, minus 4 plus minus. Nah, ini kan yang B kuadrat min 4AC kan udah dicari kan ini. B kuadrat min 4AC ini kan sama dengan min 36 ini. Oke, ini sama dengan diskriminannya tadi, min 36. Nah, ini kan nih B kuadrat min 4AC kan sama dengan ini. Ini yang dicari ini. Nah, ini kan. Nah, itu kan. Nah, dibagi 2A. A-nya berapa? A-nya 1. Nah, A-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 ya. Jadi min plus ya 4. Nah, ini plus minus akar min 36 di sini pecah dari 2. Min 1 min 3. Nah, 36 ya. Min 1 kalau 36 kan min 36 dipecah jadi 2 gini. 2 kali 1 2 ya. Lalu di sini 4. Nah, ini ada akar min 1. Kita udah belajar kemarin ya. Di sebelum UTS akar min 1 adalah I imajiner. Nah, ini kan kalian lihat ini. 4 plus minus akar 36 berapa? 6 ya. Berarti kan 6I per 2 ya. Berarti ini coret 1 2 3 ya. Berarti ini jadinya 2 plus minus 3I ya. Artinya kita punya dua jawaban. Yang A, nah ini kan 2 plus 3I. Nah, yang B ambil yang minus 2 minus 3I. Nah, kalian lihat sekarang di sini kan. Nah, A itu sama dengan alfa plus I beta ya. A itu sama dengan alfa plus I beta. Dan B itu sama dengan alfa min I beta. Kan gitu. Alfa min I beta. Nah, dari sini kan kelihatan di sini. Maka dari sini alfanya ini kan. Alfa ini yang tidak nempel sama I. Ini alfanya tuh ini. Nah, ini kan alfanya 2. Ini kan gini. Lihat ini. Ini kan sama kan? Nah, ini kan 2. Nah, betanya itu yang nempel sama I, yaitu angka 3. Nah, 3. Ini juga sama, kan 3 juga ini. Nah, ini 3. Nah, minusnya kan sama-sama minus di sini, ya. Nah, berarti sama, berarti betanya juga di 3. Minus sama minus kan coret, sama aja kayak plus kan. Nah, berarti kan betanya 3. Nah, tanyakan aja kalau nggak paham. Ini kan gampang, tinggal kita melihat aja, ya. Pasti sama, betanya sama pasti, alfanya juga sama, ya. Nah, atau gini, kalian lihatnya kan gini. Nah, ini kan lihatnya gini. Nah, ini kan sama dengan alfa plus minus I beta, kan sama aja ini. Alfanya 2 ya, dan betanya ini 3 ya. Udah ketemu ini. Maka solusinya yang kita ambil adalah ini. Ya, terserah pilih yang mana. Misalkan kalian pilih atas nih, boleh. Ya, solusi atas tadi, ya solusi atas tadi Y tadi sama dengan, ya tadi solusi atas itu Y sama dengan I pangkat alfa X ya dikalikan A E I beta X pangkat B E I min beta X ya. Ini boleh. Nah, ini alfanya adalah 2, berarti E pangkat 2X. Ini betanya adalah 3, berarti kan A E 3I X ya. Ini betanya adalah 3 juga, berarti kan beta E pangkatnya 3I X ya. Atau ini jawaban kedua ya, Y nya juga bisa boleh E pangkat alfa X. Nah, ini tadi kita akan tulisnya A1 sin ya beta X tambahkan A2 cos beta X. Ini boleh juga ini E alfa X, berarti kan E pangkat 2X ya. A1, nah, A1 nya gak usah ditulis, gak usah dicari, ini kan umum. Betanya berapa? 2 ya. Betanya alfanya 2, betanya alfanya 2, betanya 3 ya. A1 sin
3x. Nah, tambahkan A2 cos 3x ya. Nah, atau juga bisa juga, nah misalkan aja Y sama dengan YE alpha X ya, sin ya, delta X plus gamma ya. K E alfanya tadi 2x ya, sin deltanya adalah 3x plus gamma. Nah, ini adalah solusinya, semuanya benar ya. Tuh. Nah, oke, sebelum kita akhiri nih, kita kasih satu satu soal lagi itu ya, buat pemantapan nih. Nah, nih ya, kalian bisa lihat contoh ya. Nah, sorry, nomor ya, kalian bisa lihat nomor 6. Nah, nomor 6 tuh kebuas tuh, berarti y kuadrat plus 16 y sama dengan 0. Nah, ini ya, ini kan nggak bisa diakar, cek gitu. Nah, apa namanya, berapa akar-akarnya sih? Ini nggak ada, udah diakar ini. Nah, coba cek berapa akar-akarnya itu. Nih, kalian bisa pakai rumus ini tadi. Nah, itu tuh ya, D12 ya kan, min B, nah, plus minus ya, B kuadrat min 4AC per 2A ya. Coba cek A nya berapa, A nya berapa, B nya berapa, B nya berapa, ayo. Berapa? Sebenarnya nggak harus. A-nya 1. Nah, yuk, 1. Nah, terus B-nya Adanya konstanta, Pak. nah, 16 konstanta. B itu apa kalau misalkan di persamaan kuadrat di SMA itu? Y. yang nempel sama X. X pangkat berapa? X pangkat 1. Nah, berarti kalau di sini variabelnya apa di sini? Variabelnya Y. Ya, berarti B di sini yang nempel sama apa? Nah, masa Y? Nggak ada, Kak. Hmm? No. Ini loh, kalian ini loh. Ini enggak, bukan materi S1. Ini cek was 10 kalinya ini. Nah, coba ini, perhatikan ini. B itu apa di sini? Yang nempel sama D pangkat 1. Sama? Nempel dengan D pangkat 1. Oke, yang A itu kan nempel sama pangkat 2, kan gitu. Kalau ini Gak ada. Nggak ada, berarti 0. 0. Iya, itu 0, harus kontan itu 0 ya. Itu C-nya 16. iya 16 ya. Nah, kalau nanti kalian menemukan bentuk yang nggak bisa difaktorkan ya, yang nggak bisa dicari akar-akarnya, itu kalian pakai cara ini ya kan. Atau sebenarnya ini nggak usah pakai ini juga bisa, kan mudah ini ya, nggak usah pakai ini. Nah, coba hitung ini, berarti berapa ini, min B nya kan 0 ya, ya udah nggak usah masuk itu, plus minus B kuadrat, B nya itu 0 ya kan, 0 min 0 plus 0 ini nggak usah ditulis 4 kali 1. ya, min 4 A 1 C nya 16 ya, per 2 A. Nah, itu kan 2 kali 1. 4 kali 16 kan akar 64 kan. 60. Nah, bisa dipecah jadi gini kan, min 1 kali 6 4. 4. Nah, min 1 nya ini jadikan akar sendiri. Akar 1 adalah I Iya. ya. Akar 1 adalah I, gitu kan. Nah, berarti ini
Akarnya 4 udah 8. 8i per 2. Jangan lupa plus minusnya. Tapi ini sama dengan 8 bagi 2 kan 4 ya. Plus minus 4i. Nah, nah sekarang ini lihat ini. Ya, nah. Berarti kan ketemu ini. Yuk, berapa ini? Ini sama dengan, ini kan sama kayak nyari bilangan kompleks dulu. Nah, alfa. Ya, ini sama dengan alfa. Berarti sama minus Alfa plus minus i beta. Ayo, kalian nggak boleh salah. Alfanya berapa? Betanya berapa? Alfanya 0. 0, betul. Ya, Plus minus 4. alfanya 0, terus betanya Betanya 4. 4. Betul banget. Ya, ya udah, ambil aja solusi ini. Nah, tadi ini kan. Terserah, boleh pilih yang mana? Ambil yang ini deh, yang atasnya. Boleh. Oke. Nah, ini. Ya, ini mudah. Nanti next ini kita bahas yang lebih susah dari ini. Nah, ini kan. Masukkan ya. A-nya kan 0, alfanya 0 itu. Jadi E pangkat 0 ya. E pangkat 0, X. 0x ya. 0 kali x kan 0. Jadi ya udah, E pangkat 0 itu 1. Ya. Berarti A betanya 4 ya. Berarti A E pangkat 4 IX ya, tambahkan B E pangkat min 4I X ya. Ini 1. Ya udah, berarti ini solusinya. Maka ini ya udah, A pangkat 4IX tambahkan BE pangkat min 4I X ya. Gitu. Tuh, karena E pangkat 0 kan 1. Ya, 0 kali X kan 0. Spontan aja, setiap ada 0 di pangkat pasti kan hasilnya 1. Gitu. Ya. Gitu. Nah, udah gitu aja. Ya, nanti yang hari Sabtu ya, mungkin ya kita bahas di kita bahas di LBP ya. Hari Sabtu kita bahas. Terus hari Selasanya kita bahas forir, persiapan kuis. Hari Sabtunya kita bahas apa namanya? Sabtunya kita bahas lanjutannya ini. Hari Sabtu nanti kita bahas yang ini. Ya, ini. Ya, yang hari Sabtu kita bahas yang ini. Nah, yang fungsi fx. Nah, kalau kita pengen tahu yang fungsi fx ini, dasarnya adalah yang 0. Kalau kalian sudah paham tadi sudah bisa ngikutin yang punya aku tadi, maka kalian nanti bisa belajar bareng ini fx ya. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, itu ada 3 macam nanti, gitu ya. Pelan-pelan aja belajar, gitu ya. Oke, udah itu aja ya. Nah, aku stop dulu. Oke, udah